Halo saudara, senang sekali saya Ima dari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur, di antaranya. 2 orang tewas dalam kecelakaan beruntun di Jember. Seorang tukang sampah di Surabaya menjadi korban penembakan orang tak dikenal. Warga Jember gelar pawai jajanan tradisional klepon sebagai perekat silaturahmi. Saudara, kecelakaan beruntun melibatkan sebuah mobil sedan dan 2 truk terjadi di Jalan Raya Brawijaya, Jember. Akibatnya 2 orang tewas dan 5 korban lainnya luka berat dan ringan. Pom bensin Tawangalun. Mohon bantuannya Bapak-bapak Babinsa mungkin. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Brawijaya, Kecamatan Sukorambi, Jember, Sabtu dini hari. Melibatkan sebuah mobil sedan dan 2 truk. Akibat kecelakaan, 2 korban tewas berasal dari mobil sedan. Sedangkan 3 penumpang sedan lain dan 2 kru truk menderita luka berat dan ringan. Kecelakaan bermula saat mobil sedan dari arah timur tiba-tiba oleng ke kanan hingga melebihi marka jalan. Kecepatan sedan yang cukup tinggi membuat sopir truk tak sempat menghindar sehingga terjadi tabrakan adu banteng. Di belakang truk ternyata juga melaju truk lain yang tidak sempat mengerem, sehingga kecelakaan beruntun tak terhindarkan. Honda Jazz-nya itu mabuk. Dari arah mana itu Pak? Dari timur. Dari timur. Terus yang 2 truk ini dari arah mana Pak? Barat. Dari arah barat ya? Ya. Dari apa? Dari mobilnya dari arah mana? Yang dari timur itu mabuk, yang isi 5 itu. Yang meninggal 2 itu. Kecepatannya tinggi Pak? Ya nggak ngerti, ya paling cepat ya lari mabuk. Yang 2 ini muat beras ini. Adapun kronologis kejadian, kendaraan Honda Jazz meluncur dari arah timur ke barat. Sesampainya di lokasi, diduga kendaraan Honda Jazz mendahului kendaraan lain yang searah di depannya. Kemudian kendaraan Mitsubishi Colt Diesel dari arah berlawanan atau dari arah barat. Terjadi tumburan di TKP. Selang beberapa waktu kemudian ada kendaraan truk Colt Diesel juga yang ada di belakangnya sehingga terjadi benturan kedua. Untuk korban, 2 orang meninggal dunia. Para korban kecelakaan dibawa ke Rumah Sakit Kiswates, Jember. Tommy Skandar melaporkan dari Jember. Saudara, seorang remaja di desa Kandangan Ngawi ditemukan tewas tenggelam di sungai dekat rumahnya. Sementara itu di lokasi lain masih satu desa, seorang anak tewas tenggelam saat mandi di sungai bersama temannya. Jasad seorang remaja Muhammad Akil ditemukan tim SAR gabungan di sungai Desa Kandangan Kecamatan Kota Ngawi Sabtu sore. Mengetahui jasad anaknya, kedua orang tua korban langsung histeris karena sebelumnya korban sedang belajar kelompok bersama teman-teman sekolahnya di SMK. Usai ditemukan, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka yang dekat dengan lokasi kejadian. Sementara di lokasi lain masih di Desa Kandangan Ngawi, jasad Irfan Wahyu, anak berusia 10 tahun ditemukan tewas tenggelam di Sungai Bengawan. Peristiwa bermula ketika korban diajak mandi di sungai oleh 2 temannya, Kevin dan David. Namun naas, diduga tidak bisa berenang korban Irfan, akhirnya tenggelam. Melihat anaknya tidak bernyawa, ibu korban berteriak histeris. Jadi sekitar pukul 15 tadi warga menelpon melaporkan bahwa ada anak tenggelam di Sungai Madiun. Akhirnya kami bergerak ke TKP dan saat itu untuk korban sudah ditemukan oleh warga. Korban dilakukan visum di tempat kemarin. Ya, kita panggil dari Puskesmas Ngawi Purba untuk laksanakan visum luar dan hasilnya bahwa korban meninggal karena tenggelam.
Karena tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, jenazah korban langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dirku Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, informasi berikut patut menjadi perhatian jika hendak meninggalkan rumah, misal dengan memeriksa listrik dan kompor sebelum pergi. Di Mojokerto, sebuah rumah ludes terbakar saat ditinggal bersilaturahmi ke tempat saudaranya. Sementara di Banyuwangi, sebuah rumah juga hangus terbakar saat ditinggal beribadah di masjid. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah rumah di Desa Sidomulyo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Kobaran api dengan cepat melalap habis bangunan rumah dan isinya. Warga panik karena lokasi kebakaran berada di tengah permukiman serta tidak bisa masuk untuk memadamkan api karena rumah dalam kondisi terkunci. Saat peristiwa terjadi, pemilik rumah Utami dan Hendro sedang bersilaturahmi ke tempat saudaranya. Diduga kebakaran tersebut akibat korsleting listrik karena pemilik lupa mematikan setrika. Kobaran api baru bisa dipadamkan setelah 4 unit mobil PMK diterjunkan ke lokasi. Oleh saksi depan rumah, sudah ada kepulan asap di atas rumah. Begitu didatangi, rumah dalam keadaan terkunci. Karena penghuninya semuanya lagi berkunjung ke tempat saudaranya di Ngastemi. Setelah itu, warga dengan alat seadanya bersama-sama memadamkan api sambil menelpon pemadam kebakaran. Untuk dugaan belum bisa disimpulkan karena memang rumah dalam keadaan terkunci. Kebakaran rumah dalam kondisi kosong juga terjadi di Sempang Gajah Mada, kawasan Gor Tawang Alun, Banyuwangi. Kebakaran terjadi saat pemilik rumah sedang beribadah ke masjid dan istri korban keluar rumah. Petugas damkar yang tiba di lokasi segera melakukan pemadaman. Banyaknya perabotan rumah tangga dari bahan mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Petugas bahkan harus membuka paksa salah satu ruangan agar api tidak membesar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara api pertama kali muncul di ruang tengah rumah akibat adanya korsleting listrik. Selain membakar rumah dan perabotannya, kebakaran juga menghanguskan 1 unit sepeda motor. Dia Eko Purwoto dan Taufik Ferdiansa melaporkan dari Mojokerto dan Banyuwangi. Polisi meringkus 6 penjudi sabung ayam di Ngawi saat hendak kabur ke Jakarta. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.